اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعتدين. يا رب اهدنا لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Saya Pak Ahmed, jenengan pindah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Qala
Ya abatif armatun maru satajiduni insyaallah minasobirin. Jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Termasuk pada pagi hari ini yang berbahagia ini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah, kita tidak berhenti untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Di antara nikmat itu adalah untuk kesekian kali kita dipertemukan lagi dengan Idul Adha atau Yaumil Kurban, hari raya kurban. Satu peristiwa yang agung yang ditinggalkan oleh Bapak para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diabadikan oleh junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam marilah kita sanjungkan bagi baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya ingin mengajak semua para jamaah untuk menengok ke dalam diri kita sendiri, menengok khususnya keluarga kita sendiri. Setiap kali kita memperingati Idul Kurban, semestinya kita belajar atau mengambil pelajaran dari keluarga yang agung, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tema hari ini khatib memberi judul dengan membangun keluarga cerdas. Membangun keluarga cerdas. Pertanyaannya, mengapa cerdas? Yang hadir di sini semuanya paham. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi hari ini telah berkembang sedemikian rupa. Kita mengakui kehebatan teknologi hari ini, tapi jangan lupa bahwa ada ancaman yang serius bagi kita, yang para ahli menyebut dengan tantangan itu dengan disrupsi. Disrupsi adalah perubahan yang sangat mendalam, saking mendalamnya sampai akar-akar budaya dan lebih-lebih akar-akar agama itu tercerabut. Orang hari ini tidak sedikit yang mulai meninggalkan nilai-nilai budaya, lebih banyak lagi yang mulai meninggalkan nilai-nilai agamanya. Itulah alasan pertama mengapa kita harus cerdas. Cerdas di sini kemampuan kita untuk memilih apa
kita akan menggunakan teknologi itu atau tidak. Yang kalau kita kemudian tahu dan sadar akibatnya tidak baik, maka seharusnya tidak kita gunakan. Tidak kita gunakan. Tetapi memang hampir di seluruh aspek kehidupan hari ini memaksa kita untuk menggunakan itu. Tetapi kembali, itu salah satu. Yang kedua, mengapa cerdas? Allah berfirman dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 101. Ketika Hajar istri Ibrahim mau melahirkan, datanglah para malaikat. Mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, seperti dalam surat As-Saffat itu, Fabasharnahu bigulamun halim. Kami membawa kabar gembira kepadamu akan lahirnya anak laki-laki yang bersabar. Bersabar di sini cerdas. Kalau orang mampu bersabar itu dia cerdas. Karena apa? Ketika dia sanggup marah, dia tahan, tidak marah. Ketika dia memiliki kemampuan, kesempatan untuk marah, dia tidak marah. Itulah cerdas. Dia sabar. Kita semua ini, garis genealogi kita, garis keturunan kita adalah turunan Ibrahim, turunan Ismail. Ibrahim punya anak dua yang dari sini kemudian melahirkan para nabi, yaitu Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ismail berbeda dengan Ishak. Ismail Allah sebut sebagai Gulamun Halim, anak yang sabar. Sementara Allah menyebut Ishak sebagai Gulamun Alim, anak yang pintar. Perhatikan, pintar belum tentu cerdas. Karena pintar itu ilmunya, pengetahuannya hanya berhenti di otak, tapi tidak sampai turun ke hati. Jadi keturunan kita adalah Ismail. Kalau Ismail cerdas dengan mampu bersabar, maka kita juga harus cerdas dan mampu bersabar. Alasan yang ketiga, hari ini banyak orang pintar hari ini, tetapi kepintarannya tidak membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai dia mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan dunia hari ini karena orang-orang pintar. Pertanyaannya, apakah seluruh perkembangan hari ini menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu atau tidak? Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kita masih terpilih di sini. Terpilih di sini untuk hadir di sini, menunjukkan rasa syukur kita dengan menjalankan ibadah kurban. Khotib berani mengatakan ini karena bising kendaraan berlalu itu terdengar, artinya masih banyak orang beraktivitas. Setahun sekali sholat Idul Adha, tapi juga tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa itu sabar? Yang dicontohkan, yang disematkan oleh Allah pada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam disebut halim, disebut sabar karena apa? Mampu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu.
dalam surat Ali Imran ayat 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ringkasnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini Allah sudah memberi pintu-pintu kesabaran, pintu-pintu kecerdasan bagi kita. Pertama, panca indera, mata, telinga, hidung, pengencar, perasa, pengencar. Yang kedua, akal untuk berpikir. Dan yang ketiga, hati untuk bertasbih, memuji keagungan Allah. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita memanfaatkan itu semua? Mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang panca indera pun tidak kita manfaatkan. Suatu ketika kita mendengar suara adzan, kita komentar, adzan benar. Kita mendengar kita komentar, kok cepat menentu. Alhamdulillah. Kita manfaatkan telinga kita, kita manfaatkan mata kita, kita nggak manfaatkan hidup kita. Terutama yang 4 ini, 2 telinga, 2 mata. Pada zaman Wali Songo bahkan sampai dibuatkan terbang. Gundul-gundul pacul, kebelengan, nyunggi-nyunggi wakul, kebelengan, wakul lintang segani dadi seratan. Gundul-gundul pacul, orang gundul di sini maknanya tidak punya rambut, tidak punya rambut. Rambut itu mahkota, rambut itu simbol kehormatan. Gundul berarti dia nggak punya kehormatan. Pacul, sing papat ucul, 2 telinga dia sudah budek, 2 mata dia sudah tidak mampu melihat. Yang begini suruh nyunggi wakul, yang begini dijadikan sebagai pemimpin. Alhamdulillah. Wakul limpak segala itu bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat 2 ayat ini maka cerdas adalah orang yang mampu memanfaatkan panca inderanya, mampu memanfaatkan akalnya, mampu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin dan benar tidak ada yang terjadi itu selain atas izin Allah. Tidak ada yang terjadi itu tanpa sepengetahuan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana keluarga Ibrahim itu. Kita mulai dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam saat itu menginginkan memiliki anak dengan tujuan apa? Supaya bisa melanjutkan dakwahnya. Ini juga pelajaran bagi kita. Sudahkah kita demikian? Memohon pada Allah diberi keturunan supaya bisa melanjutkan dakwahnya. Sampai
sampai usia 90 tahun baru diberi anak. Itu pun setelah menikah lagi. Dari istri kedua Hajar, Nabi Ibrahim memiliki anak. Digambarkan oleh Allah dalam surat As-Saffat yang khotib bacakan di mukadimah tadi, falamma ma'ausaya, dan ketika Ismail itu sudah tumbuh menjelang remaja, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih. Apa reaksi? Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Awalnya ragu, itulah hari Tarwiyah. Kemudian dia yakin, itulah hari Arafah. Setelah yakin, dia temui anaknya. Sebelum sampai di situ, ketika Hajar menikah dengan Ibrahim, kemudian melahirkan anak, awalnya Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, itu sangat sayang sama Hajar. Bukti sayangnya, Hajar yang diadai dari Fir'aun itu dihadiahkan kembali kepada suaminya supaya dinikahi. Tapi begitu melihat Hajar mulai hamil, bahkan melahirkan anak laki-laki, iblis setan menggoda Sarah untuk membenci, mendengki, bahkan ingin membunuh Hajar. Apa yang dilakukan Hajar? Hajar diam saja. Hajar diam saja. Bahkan ketika Ibrahim mengajaknya keluar dari rumah, dari Palestina, kemudian berjalan ke bawah, ke selatan, sampai ke suatu padang pasir yang tidak ada apa-apa, yang hari ini kita mengenal sebagai Makkah. Hajar dan putranya Ismail ditinggalkan begitu saja oleh Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan yang dilakukan Hajar? Hajar hanya bertanya, mengapa kami kau tinggalkan di sini? Ditanya begitu, Ibrahim diam, tidak menjawab. Hajar bertanya lagi, mengapa kami kau tinggalkan di sini? Sampai 3 kali baru Hajar mengatakan, apakah ini perintah Tuhanmu? Mendengar pertanyaan itu, Ibrahim jawab, iya benar. Reaksi Hajar kemudian, silakan pergi. Aku yakin Tuhanmu tidak akan menyia-nyiakan kamu. Sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus yang ketiga, kita belajar dari Ismail. Yang tadi bapaknya setelah yakin harus menyembelih putranya, datang qala ya bunayya inni ara fil manami anni abahuka, wahai anakku, sungguh aku bermimpi dalam tidurmu, sungguh aku menyembelihmu. Fangdur mada taro, bagaimana pendapat? Apa jawab Ismail, putra Ibrahim? Dia mengatakan, qala ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail berkata, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan menemuiku sebagai orang yang bersabar. Sesuai dengan garis genealogi, Ismail adalah orang yang sabar. Pertanyaannya adalah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari mana Ismail memiliki kesabaran seperti itu? Dari mana Ismail memiliki kecerdasan seperti itu? Jelas, pertama dari ayahnya, yang kedua lebih utama lagi dari ibundanya. Dari ibundanya. Mari kita introspeksi semuanya. Introspeksi, sudahkah keluarga kita begitu? Ayah, ibu, putra.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang berikutnya, kita sudah belajar dari keluarga Ibrahim. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi cerdas? Pertama, gunakan panca indera kita untuk menangkap seluruh ciptaan Allah, seluruh sunnatullah. Setelah kita dengar, kita lihat, kita sentuh, kita cium kecap itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita pikirkan. Ketika kita memikirkan sunnatullah ini, apa hikmah di balik peristiwa ini? Termasuk peristiwa yang kecil-kecil yang ada pada keluarga kita, pada diri kita. Kita pikirkan itu sambil terus berpikir. Yadkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Boleh sambil berdiri, sambil duduk, bahkan sambil baring. Silakan berpikir. Temukan rahasianya itu. Setelah itu, tengadahkan tangan, berdoa, memuji kepada Allah dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang telah Kau ciptakan itu. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, waqina adzabannar. Bebaskan. Kita manusia dibekali oleh Allah dengan 3 hawa nafsu. Nafsul amarah, 2 nafsul lawamah, dan yang ketiga nafsul mutmainnah. Sehari-hari kita bergaul dengan 3 nafsu ini. Tiba-tiba kita marah, nafsul amarah. Setelah marah kita kecewa. Kenapa saya marah? Nafsul lawamah. Setelah itu kita menghadap Allah. Astaghfirullah. Mari kita belajar terus beristighfar kepada Allah. Nafsul mutmainnah, berzikir kepada Allah tanpa harus marah dulu, tanpa harus menyesal dulu. Hiasi diri kita dengan akal. Itulah untuk bisa menjadi cerdas. Ya, tangkap dengan panca indera, pikirkan dengan akal, bawalah ke hati. Dan terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Terakhir, apa kunci sukses jadi cerdas? Kunci cerdas yang pertama, kita introspeksi diri semua. Kita lihat istri-istri kita. Kita lihat ibu-ibu anak kita. Al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah. Ibu adalah guru yang utama dan pertama. Dan yang terakhir, kunci yang lebih utama lagi, Allah mengatakan fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mendidikmu, Allah yang akan mengajarmu, Allah yang akan menjadikanmu cerdas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa alim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kana wa ala sayyidina wa rasulillah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullah faqad fazal muttaqin. Sebagai bekal untuk dibawa ke rumah, menjadi cerdas itu, mari kita jaga hati kita. Ini kekayaan yang tidak hanya kekayaan ini. Kita jaga hati kita ini. Marah itu sumbernya hati. Marah itu sumbernya hati. Menyesal, sedih itu sumbernya hati. Tapi ketenangan, kesejahteraan itu juga tempatnya di hati. Boleh pinter, tetapi ingat, ilmu itu bukan dicari, ilmu itu diberi. Kalau mencari ilmu, carilah ilmu yang bisa membawa kita kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji melalui Rasulullah, "May yuridu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, dia akan dipahamkan agama. Teruslah belajar agama, belajar agama, belajar agama. Itu bekal kita. Orang sing dumake iso tunggu dhewe. Celaka kalau sudah gak bisa berdoa, orang ono sing dumake. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan hamid, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.